Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Masih semangat anak-anak? Masih. Coba Bapak dengarkan tepuk semangat. Jadi ya, karena kita sudah masuk pada jam kedua ya, yaitu pembelajaran matematika ya, kita harusnya refresh dulu ya, karena kita harus semangat. Untuk pada materi sekarang ya, yaitu matematika tentang penjumlahan dan pengulangan pecahan. Untuk melanjutkan kembali sebagai penguatan ya, Bapak kita refresh kembali biar kalian ingat ya tentang bentuk dari pecahan. Seperti ini ya, pecahan ya. Oke guys, Misalnya 1/4 ya. Satu ini merupakan apa? Bisa berapa? Satu? Bilang. Yang di bawah apa namanya? Ya. Atau diistilahkan kalau pada benda ya, ini ya. Ini penyebutnya ini galak. Jadi harus ada 4 ruang atau 4 di ruangan dalam satu bangunan. Sedangkan yang di atas itu apa namanya? Gembilang. Berapa menunjukkan di sini? Nanti di sini diarsir berapa? 1. Jadi karena yang diarsir 1 ya, terus jumlah dari kesemua ruang ini ada berapa? Semuanya. Berarti 1/4. Masih ingat kan? Ya. Nah sekarang kita menunjuk pada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Untuk memperkuat kembali tentang materi pecahan, akan ditetapkan ya. Biar kalian itu lebih mengingat kembali, gitu ya. Tadi ya. Aku ini menjawab yang berpisah. Iya silakan Rene menjawabnya. 1/4 ditambah 1/2 chef. Betul sekali. Kita bisa menjumlahkan pecahannya. 1/4 potongan pizza lingkaran ditambah 1/2 potongan pizza hati sama dengan 3/4. Mari simak perhitungan berikut. Untuk menghitung 1/4 potongan pizza hati sama dengan 3/4. Mari simak perhitungan berikut. Nah, cara paham ini aja. Misalnya ada potongan pisah 1/4, yang satunya 1/2. Ini kok bisa menghasilkan 3/4? Bagaimana caranya? Kita simak. Nah, ingat ya, 1/4 ditambah 1/2. 1/4 ditambah 1/2. Nah, ini cuma mengalah ya. Mungkin dari kemarin kita sudah tahu dasar dari pecahan ya. Kira-kira ada yang tahu kalau kita kembalikan pada penyebut yang berbeda? Bisa? Penyebut yang berbeda. Nah, coba kita lihat. Di sini yang di bawah ini apa namanya? Penyebut. Yang atas apa namanya? Bagaimana cara menjumlahkan penjumlahan dengan penyebut yang berbeda? Sedangkan kemarin kita sudah masuk pada penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Contohnya yang seperti kemarin ya, Bapak sudah menjelaskan, misalnya penyebutnya sama ya. Ini sama apa enggak? Penyebutnya sama. Nah, coba untuk mengulang pembelajaran yang kemarin, coba Yasir maju. Misalnya 1/2 ditambah 2/2. Nah, masuk.
Ini kita guys. Ya, terus. Jadi 3/2. Silakan duduk. Terima kasih ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Ya, terima kasih ya buat Kak Yasir ya. Jadi kalau penyebut yang sama ya, kita tinggal menuliskan di sini. Nah, dua ya, tinggal kita menjumlahkan yang ada di pembilang, gitu kan ya? Kalau ini diubah menjadi pecahan campuran bisa enggak? Masih bisa disederhanakan lagi. Cara misalnya per 2 dikali berapa ya? Yang hasilnya di bawah 3, berarti dikalikan 1. 2 kali 1 berapa? 2. Untuk ketiga kita menjumlahkan menambahkan berapa di sini? Hasilnya 1 setengah atau 1 per. Ini cara menjumlahkan pada penyebut yang sama. Sekarang kalau materinya ya penyebut yang berbeda ya, bagaimana caranya? Kita harus mencari kelipatan apa? Yang atau kapital. Misalnya kita lihat di sini ya. 4 dan 2 ini sama apa tidak penyebutnya? Tidak. Bagaimana caranya? Mencari KPK 4 dan 2. KPK 4 dan 2 berapa anak? Belum tahu. 8. Ya, kita tinggal menambahkan. Ini yang sebelah kanan ya. Ya kan? Nah, kira-kira bagaimana caranya ini? Mau dikasih silang apa dengan berkelanjutan? Yang paling mudah. Silang ya. 4 kali 1 ya kan? 4 kali 1 berapa? Kita tulis di sini ya. Ini kita kalikan yang ini dan yang ini kita kalikan yang sebelah di atas ya. 4 kali 1 berapa? 4. Sekarang yang sebelah kanan 2 dikali berapa? 2 dikali 1 berapa? 2. Ini kan sudah sama penyebutnya kan ya? Kita tinggal menulis kedua penyebutnya 1 ya. Itu angka berapa? Tinggal bagaimana bilangnya? Kita 4 tambah. Kira-kira bisa disederhanakan lagi apa tidak? Mau dibagi berapa kira-kira? 2 ya. Coba kita bagi dari pecahan yang 2 dulu. Kalau yang di atas dibagi 2, yang di bawah harus dibagi 2. Kita mulai pembilangnya dulu. 6 dibagi 2 berapa? 3. Ya kan? Per. Yang penyebutnya angka berapa ini? 8 dibagi 2 berapa? 4. Jadi berapa? 3 per 4. Atau bisa kita sederhanakan lagi ya, campur 4 bisa apa tidak? Kalau pembilangnya lebih rendah daripada penyebut itu sudah cukup. Andai kata pembilang lebih tinggi daripada penyebut, kita bisa sederhanakan kembali. Jadi hasilnya berapa ini? 3 per 4. Coba kita cek benar apa tidak pada penghitungan pisah tadi ya. Lingkaran ditambah 1/2 potongan pizza hati sama dengan 3/4. Mari simak perhitungan berikut. Untuk menghitung 1/4 ditambah 1/2. Langkah pertama adalah menyamakan penyebutnya menjadi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikalikan 1 hasilnya 1. Selanjutnya 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 kali 1 hasilnya 2. Ini dengan cara yang berbeda ya. Menjumlahkan pembilangnya yaitu 1 ditambah 2 hasilnya 3. Sehingga didapatnya hasilnya 3. Kenapa tidak hasilnya? Sekarang ada pertanyaan nih dari adik-adik semuanya. Kalau kamu punya dengan cara yang berbeda, lalu kamu berikan perhatian kepada temanmu. Berapa Berapa? sisi bisa 4
Yakin? Kaki bisa? Nggak bisa. Nah, coba sekarang ada depan ya. Nah, coba ditulis ke depan ya. 1/4 ditambah 2/4 yaitu penjumlahan pecahan dengan bentuk yang sama. Silakan ke depan ditulis ya. 1/4 ditambah 2/4. Kita ini bisa mengerjakan yaitu berupa soal cerita ya. Ini soalnya pada soal cerita, misalnya jika kita memotong 1/4 D, terus D menambah itu memotong D dengan U yang berbeda itu 2/4 D. Berapa bagian sebetulnya? Nah, silakan. Ya, ini penjualannya sama apa tidak? Penyebutnya? Sama. Nah, kalau sama, tinggal bagaimana? Tulis. Langsung saja. Ya, terus. Ya, tulis lagi. Nggak usah langsung tulis langsung ini ya. Ya, ini ya. Nah, tinggal menambahkan pembilangnya. Nah, 1 tambah 2 apa? Ya, ya. Apa? Ya, kita lihat ya. Enggak kan ya? Itu kalau penyebutnya ya berbeda yang sama. Ya, silakan duduk, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Ya. Baik, selanjutnya coba Diva ya. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Coba ditulis ya. 2/3 ditambah 4/6. Nah. 4/6. Silakan. Caranya bagaimana untuk menentukan penyebutnya? Bagaimana? Ya terus ya. Tambah, ditambah, ini aja kasih tambahan. Ini ya. Nah. Caranya bagaimana? KPK 3 dana. 3 dana berapa? KPK-nya? 18. Tulis 18. Ini ya. Nah. Terus. Terus bagaimana caranya? Di perkalian silang. Bagaimana? Yang ini kali ini, yang ini kali ini. Silakan. 2 kali 6 berapa? 12 yang tulis ya. 12. Selanjutnya yang sebelahnya berapa kali berapa? 3 kali 4 berapa? 12. Ya. Kalau sudah ditemukan penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan yang pembilangnya. Ya. Ya. 12 tambah 2 berapa? 12 tambah 12 berapa? 24. Bisa disederhanakan lagi apa tidak? Bisa. Ya, silakan duduk dulu. Nanti yang menyederhanakan coba Resti. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Ya, silakan. Resti disederhanakan, silakan. Bagaimana untuk menyederhanakan pecahan? Kita mulai dari pembagian 2 dulu ya. Tidak bisa dibagi 2, dibagi 3, tidak bisa dibagi 3, bagi 4 dan seterusnya. Kan? Kita mulai dari pembagian 2. 24 dibagi 2 bisa apa tidak? Bisa. Berapa? 12. Saya akan tulis 12. Kalau yang di atas dibagi 2 ya, yang penyebutnya harus dibagi 2. Ini 18 bagi 2 berapa? 18 bagi 2 berapa? 9. Kita tulis 12. Namanya ini bisa disederhanakan lagi apa tidak?
Bisa. Nah, silakan duduk. Ya, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Ya, supaya bisa untuk mengajukan untuk menyederhanakan 12/9. Gabung, bisa Bu? Saki, bisa Saki? Bisa? Oke, selanjutnya coba ayo, coba. Ya, ayo. Ya, silakan. Kasih sama dengan 12 bagi 9 silakan. Yuk. 9 ya. Dengar kata Bapak ya, kata kuncinya kita mulai dari pembagian 2 dulu. Kalau tidak bisa dibagi 2, dibagi 3. Sama dengan kita lihat pembilangnya dulu. Pembilangnya ke berapa? 12. Penyebutnya ke berapa? 12 bisa dibagi 2 apa tidak? Bisa. Kalau 9-nya tidak bisa kan? Kalau tidak bisa, kita bagi 3. Coba 12 bagi 3 berapa? 4. Terus yang di bawah 9 bagi 3 berapa? Jadi berapa? 4 berarti? Silakan duduk, terima kasih ya. Bisa paham apa kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Kita pengen tahu apa yang kalian dapat pada pembelajaran pada hari ini? Apa yang pertama? Yang didapat apa? Mengetahui penyebut dan pembilang. Pembilang itu letaknya di mana? Di atas. Penyebut di mana? Kalau penjumlahan pada penyebut yang sama, kita tinggal menjumlahkan dan pembilang. Sebaliknya, kalau kita menjumlahkan dengan penyebut yang berbeda, kita cari apanya dulu? KPK dari penyebut, disamakan dulu, baru kita jumlahkan penyebut. Kalau bisa kita sederhanakan dulu. Oke, terima kasih ya pada pembelajaran ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan pemanfaatan PID. Apa PID itu? Apa? Ayo. Apa PID? Tadi Bapak sudah menjelaskan apa PID itu? Papan interaktif digital. Awas ya, jangan lupa ya. PID itu apa? Papan interaktif digital. Oke. Saya lakukan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya kita bisa melanjutkan ya, itu tentang pengurangan pecahan. Bapak tutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.